Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Di bulan Ramadan ini Tofals hadir dengan format spesial. Selama 30 menit ke depan Tofals akan menghadirkan berbagai informasi yang menarik dan akan menambah pengetahuan tentang Islam dari berbagai hal yang terjadi di dunia ini. Pada Tofals spesial Ramadan kali ini kami akan memberikan informasi mengenai ramalan zodiak dalam sudut pandang Islam, fenomena transgender, dan bencana terbesar di dunia. Informasi-informasi tersebut tentunya akan membuat Anda penasaran, bukan? Tanpa berlama-lama, mari kita mulai Tofals spesial Ramadan. Zodiak adalah salah satu perkara populer yang sering dijadikan manusia untuk mengetahui karakter seseorang dan menguak rahasia gaib terkait masa depan. Hal ini tidak diragukan lagi sebab sudah banyak orang yang memilih zodiak sebagai patokan dalam menentukan sifat, memprediksi sifat, masalah cinta, keberuntungan, karir, dan hal-hal yang berhubungan dalam kehidupannya. Zodiak pada dasarnya adalah sebuah sistem yang mengelompokkan manusia menjadi beberapa kelompok sesuai hari kelahirannya. Di Indonesia sendiri, kepercayaan tentang zodiak ternyata tidak bisa dipisahkan dari masa penjajahan Belanda yang berlangsung selama 350 tahun. Budaya ini akan terus ada dan eksis selama berkembangnya akses informasi. Sebelum mengkaji lebih dalam tentang zodiak dalam sudut pandang Islam, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal zodiak sebagai penentu karakter seseorang. Kata zodiak berasal dari kata Latin zodiacus yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, yakni zodiakos kiklos, yang berarti lingkaran binatang. Hal ini dapat kita lihat dari penggunaan binatang yang menjadi sebuah simbol 7 dari 12 kelompoknya. Banyak pakar menyebutkan bahwa sebelum angka Yunani kuno menerapkan paten nama akan zodiak, bangsa Mesir kuno lah yang ternyata terlebih dahulu menciptakannya, yakni pada abad ke-4 sebelum Masehi. Zodiak juga dapat disebut sebagai lingkaran atau sabuk imajinasi di langit dengan lebar 18 derajat yang berpusat pada lingkaran ekliptika atau suatu jalur yang dilalui oleh suatu benda di mana benda tersebut mengelilingi suatu titik pusat dengan sistem koordinat tertentu. Zaman kuno, penggunaan zodiak ini menjadi sebuah simbol bulan dalam satu tahun yang merujuk pada 13 rasi bintang dan pada akhirnya satu dari 13 rasi bintang tersebut dihilangkan dan hanya digunakan sebanyak 12 rasi saja. 12 kelompok dari zodiak tersebut dimulai dari sudut 0 derajat dan diakhiri pada sudut 360 derajat. Pembagiannya pun berurutan. Yang pertama adalah Aries, lalu dilanjutkan oleh Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. 7 binatang yang dijadikan simbol dalam sistem zodiak adalah domba jantan sebagai simbol Aries, sapi jantan sebagai simbol Taurus, singa sebagai simbol Leo, kepiting sebagai simbol Cancer, kalajengking sebagai simbol Scorpio, kambing sebagai simbol Capricorn, dan ikan sebagai simbol Pisces. 5 karakter lainnya adalah laki-laki kembar sebagai simbol Gemini, gadis perawan sebagai simbol Virgo, timbangan sebagai simbol Libra, pemanah sebagai simbol Sagittarius, dan bejana air sebagai simbol Aquarius. Selain itu, dari 12 simbol tersebut dibagi lagi menjadi 4 unsur, yakni unsur lambang api, unsur lambang udara, dan unsur lambang air. Untuk unsur lambang api meliputi seseorang dengan zodiak Aries, Sagittarius, dan Leo. Untuk unsur lambang tanah meliputi seseorang dengan zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo. Untuk unsur lambang udara meliputi seseorang dengan zodiak Libra, Aquarius, dan Gemini. Sedangkan untuk unsur lambang air meliputi Cancer, Scorpio, dan Pisces. 4 unsur tersebutlah yang dijadikan sebagai dasar penilaian karakter individu berdasarkan masing-masing tanggal lahirnya yang telah ditentukan. Adanya sistem zodiak secara tidak langsung menunjukkan suatu faktor sosial di mana manusia berhasrat untuk membaca sesuatu yang gaib. Manusia ternyata merupakan sosok makhluk yang ingin mengetahui kualitas hidupnya di hari esok, lusa, bahkan beberapa tahun yang akan datang. Hal ini dikarenakan bahwasanya manusia memang gemar untuk merencanakan sesuatu dan telah menjadi sifat dasar manusia selalu ingin tahu lebih yang berhubungan dengan masa depannya, entah itu masalah perjodohan, rezeki, kekayaan, atau musibah. Oleh karena itu, tidak jarang sebuah ramalan zodiak sering dijadikan sebuah landasan manusia untuk mencari tahu tentang nasib kehidupannya. Bahkan demi memuaskan rasa ingin tahunya tersebut, seseorang berusaha mencari isi zodiak harian, fortune cookies, sampai-sampai ramalan tahunan yang notabene ditulis oleh seorang peramal.
Hal ini secara tidak langsung, seseorang tersebut telah mendatangi seorang peramal. Namun sebelum kita terjebak dalam sebuah ramalan tentang masa depan, alangkah baiknya kita menyimak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu dan mempercayai jawabannya, maka tidak diterima sholatnya selama 45 hari. Sang peramal di zaman modern ini tidak hanya ditujukan kepada seseorang yang dipercaya memiliki kemampuan di luar kemampuan manusia pada umumnya. Peramal tidak hanya diletakkan kepada dukun, pembaca bola ajaib, atau pembaca kartu. Peramal juga dapat berupa ulasan di media, baik cetak maupun elektronik, yang pasti ulasan tersebut menjabarkan tentang keberuntungan atau sebuah nasib kepada individu. Padahal, sebenarnya keberuntungan dan nasib sial adalah sebuah parameter yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Hal ini agar manusia mampu menilai takdir atas dirinya, keluarganya, bahkan bangsanya. Segala sesuatu yang terjadi pada hari ini adalah sebuah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal ini pun telah ditegaskan dalam Al-Quran. Pada surat Al-Ahzab ayat 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, siapa yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu?" Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Mempercayai takdir adalah salah satu rukun iman. Kita seharusnya percaya segala bentuk takdir kita pada hari ini, esok, dan seterusnya adalah yang terbaik, yang telah diputuskan oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Oleh karena itu, marilah kita sebagai hamba Allah merujuk pada hadis Nabi besar Muhammad SAW dalam menyikapi takdir. Pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Seorang hamba belumlah beriman sebelum ia beriman kepada adanya takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Juga sebelum ia yakin bahwa musibah yang menimpanya bukanlah nyasar kepada dirinya, dan bahwa musibah yang luput darinya bukanlah untuk mengenai dirinya." Sebagai seorang hamba Allah, kita seharusnya juga harus paham akan rahmat dan cobaan, sebab bahwasanya rahmat belum tentu suatu bentuk keberuntungan, dan cobaan belum tentu juga untuk nasib buruk. Terjadinya kedua hal tersebut kepada manusia, semata-mata agar manusia lebih mengingat Allah yang menentukan seluruh perkara di bumi dan langit. Segala sesuatu yang terjadi besok, lusa, atau seterusnya, jika itu masih perkara duniawi, sejatinya itu bukanlah masa depan. Sebab sejatinya masa depan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Merencanakan perkara dunia boleh-boleh saja, namun jangan sampai kita lupa merencanakan masa depan kita untuk di akhirat. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda komersial berikut ini akan ada informasi lainnya mengenai fenomena transgender. Tetap di Top File Spesial Ramadan.